Saya bisa buktikan Pak nanti Pak, yang di Pentateuch itu bukan Nabi Musa yang nulis. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan nama tempat, menyebutkan nama orang, yang adanya itu ratusan tahun setelah Nabi Musa meninggal. Oh, berarti jadi jelas itu. Jelas, bukan cuma yang ulangan yang menceritakan Nabi Musa meninggal, bukan cuma itu Pak. Masih banyak yang lain. Gitu. Kalau untuk pembuktian ini kok, apa namanya yang kan Paulus ada bilang bahwa Injil yang apa aku terima itu kan dari Yesus ya katanya. Itu kita jawab pakai ayat yang tadi dong berarti ya. Yang mana? Yang apa namanya firman yang itu telah kusampaikan. Kan itu kan cuma disampaikan pada murid-muridnya doang kan. Sedangkan dia nggak pernah ketemu kan sama Yesus kan. Iya, Bapak jangan batasin hanya kepada muridnya lah. Kita ambil aja konteks yang lebih luas kepada bangsa Israel. Gitu. Ketika disampaikan kepada bangsa Israel, yang disampaikan oleh Yesus ini kan kita bisa bandingkan, bisa cek Pak. Berbeda. Ya udah gitu beda lagi kan. Gitu. Iya. Jadi jelas ini pasti bukan dari Yesus. Jadi kalau orang Kristen menuduh Nabi Muhammad adalah Nabi palsu, sebenarnya mereka harus mempelajari dulu. Paulus menyampaikan pesan yang sama nggak dari Yesus. Kalau beda lah itulah yang disebut Nabi palsu sebenarnya. Iya, Gitu Pak. Cuman kan kita di yayasan kami tuh kayak kami dilarang menghina sesembahan orang lain, menghina nabi orang lain, menghina agama orang lain. Kalau Saya nggak pernah sebut Paulus nabi palsu Pak. Saya nggak berani sebut. ya saya kalau dengar apa namanya Kodandi sama apa namanya Ustadz Menahim Ali tuh ngomongnya etikanya selalu dijaga kan. Harus jaga banget Pak. Kalau yang satu kan langsung dia plak gitu. Bang Juma. Bang Juma plok. Iya. Tapi justru malah kita mengerti banget jadinya. Jadi tahu oh ini kan saya juga apa namanya paham gitu jadi. Kalau saya mau pakai bahasa yang seperti Paulus nabi palsu itu kan menyakiti. Iya, memang caranya lain-lain gitu pendekatannya. Iya. Kita nggak boleh gitu menyakiti dalam hal seperti itu kan. Islam itu bukan memukul tapi merangkul. Kita ngajak mikir gitu, ayo gitu. Iya. Ya kalau yang teman-teman yang lain mungkin kan karena medannya lain gitu lah. Saya nggak bisa nyalain juga gitu ya. Dan juga memang kan karena di TikTok itu kan memang kasar Pak. Iya. Kasar. Orang-orangnya juga Makanya saya nggak mau masuk TikTok. Sekali dua kali aja cukup. Ya memang kadang-kadang untuk orang tertentu juga pakai yang begitu masuk gitu kalau ada yang gitu. Jadi saya dengar pertama juga, ini ngomongnya apa begini. Makanya suka kadang-kadang ketemu datang lagi dia. Kok yang kemarin diomongin begitu datang lagi gitu. tahu-tahu sahadat aja. Tentu sahadat. Ada juga yang begitu ya. Iya. Caranya beda-beda. Ya terapinya beda katanya. Pasiennya soalnya beda. Saya nyebut ayat tadi Pak, 1 Yohanes 5 ayat 7. Kan di situ kan tertulisnya pasti tidak asli. Iya. Paling jauh saya cuma nanya orang yang saya minta baca, kalau tidak asli itu apa kata lainnya? Palsu. Nah dia sendiri yang ngomong bukan saya. Saya sendiri nggak berani ngomong ada ayat palsu. Yang ngomong kan ini sendiri. Karena apa Bu? Keluarga besar saya juga masih Kristen semuanya. Masih ada juga. Keluarga besar saya, ini maksud saya masuk keluarga besar tuh tante, kalau dalam bahasa Cina tuh ii gitu ya. Nanti ada cek, ada empek, segala macam. Keluarga besarnya artinya dari papa, dari mama, semuanya masih Kristen. Yang masuk Islam cuma papa saya sama saya. Kok kalau umpamanya persiapan untuk apa namanya? Kalau kita masuk Islam itu apa kok? Persiapan? Ya maksudnya kita mesti persiapin apa? Hati, kalau saya bilang mah. Cuman hati aja. Kok sebenarnya udah baru disunat nih. Masya Allah. Iya. Belum sembuh benar. Waduh. Baru Berarti tanggal tadi. 12. Masih suka ngilu-ngilu. Baru tanggal 12 ini. Oh, berarti masih gatal-gatal dikit Pak. Ngilu gitu. Namanya Ngilu. biasanya. Iya. Itu dokternya juga pas saya bilang, ini kok, maksudnya dia kan nanya, maksudnya mungkin bingung juga udah tua baru disunat, dia bilang baru dapat hidayah. Katanya dokternya dokter Ali, dia kelihatan kayak orang Arab gitu. Jadi digratisin, nggak mau dibayar. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, bilang, Alhamdulillah. Kok bayar gratis katanya? Kita mesti saling membantu katanya dia bilang. Memang banyak Pak, masih ada dokter-dokter yang seperti itu masih ada. Masih muda padahal dokternya.
kan di rumah sakit, soalnya kan ini ada masalah inilah gitu, jadi kita cari aman gitu dok. Ya biar aman ke rumah sakit, nggak mau di rumah klinik sakit gitu. Harusnya berapa Pak kalau di rumah sakit? 12, harusnya 12 juta. Kita udah deposit. Sunat. 12. Kan Karena kan dokternya ada ada 3. Dokternya 3 kan. Oh, Jadi dokter yang ahli nggak mau dibayar deh. Jadi dokter ahli bedahnya yang nggak mau dibayar. alhamdulillah. Jadi kembali 5 juta. Masya Allah, Dibalikin keren. lagi. Loh, kok dok pas kita kontrol, Keren. kok dibalikin lagi itunya depositnya? Udah labu katanya. Keren itu. Dokternya keren. Jadi bang kita harus saling mendukung gitu ya. Ada juga seorang dokter Pak di Cilengsi juga begitu. Dia punya klinik sunat. Ketika yang datang itu mualaf gratis. Saya juga punya juru sunat. Ketika ada yang bersahadat depan saya, laki-laki, belum sunat, saya cuma minta jadwal sama dia. Tentuin hari apa, jam berapa, hari apa. Tunggu di rumah, kita kirim juru sunat di rumah, gratis. Oh di rumah tuh. Di rumah. Gratis. Kita nggak minta si mualafnya untuk bayar. Setelah itu, baru kita minta juga mereka, saya minta jadwal, seminggu 2 kali, 2 hari maksud saya, 2 kali pertemuan. Setiap pertemuan 90 menit, kita kirim guru privat ke rumah. Belajar di rumah. Belajar fikih, belajar akidah. Fikih itu seperti kayak syariat-syariat lah. Cara-cara sholat gitu lah. Akidah itu belajar teologi Pak. Ya, tadi saya mau tanya kalau itu kita dituntutnya apa gitu maksudnya. Itu nanti ya ada. Kita kirim guru privat ke rumah. Bapak tinggal tentuin hari apa, jam berapa. Di mana. Udah gitu aja. Nanti saya kirim guru privat ke rumah, Bapak belajar di rumah. Nanti selain itu kita juga ada kajian rutin sebulan sekali, 2 bulan sekali. Gitu. Jadi kita nggak lepas Pak. Itu kajian di apa online atau di mana? Enggak, kita undang. Oh, Kita undang iya. Kalau online kurang Tempatnya ini di Pak. mana Pak biasanya? Nanti kita sediain tempatnya Bu. Kita ada kerjasama dengan salah satu rumah yang dulu sering dipakai buat wedding, sekarang buat dakwah. Itu kan lihat apa namanya yang ada yang siapa yang perempuan tuh yang tadi main organ di gereja atau udah bisa. Oh itu yang apa? Tadi Jesslyn itu ya? Oh Jesslyn. Dia bilang katanya nggak bisa tahu udah sekarang udah banyak apa. Iya. Tapi yang itu kan ya? gampang ya, kayak apa kan dia kan belum bisa kayak baca untuk apa sholat, kayak Quran. Bacaan gitu. Quran. Sama sekali nggak bisa. Sama sekali. Nanti ada bukunya Pak nih. Ini buku bacaan Quran. Baca Tuntutan untuk belajar Untuk sholat. sholat. Nanti ada yang buat Quran ada ini buku Iqra namanya. Ikro. Iqra ini jadi kayak anak TK, anak SD Pak Kayak belajar ABCD gitu. A B C D E gitulah. Ini Budi, itu Budi, Ibu Budi gitulah. Iya. Tapi ini dalam huruf Arab. Ini kalau diikuti dengan rutin Pak, ini kuncinya cuman diulang. Diulang. Kuncinya cuma diulang. Kalau belajar sekali, sebulan lagi baru belajar ya nggak bisa. Harus rutin. Waktu Kodani itu berapa lama? Sama, cuman karena saya dulu kan sering ke luar pulau Pak. Proyek saya kan di Sumatera Selatan. Jadi ketika saya belajar di sana, udah balik lagi sini. Jadi belajarnya kadang-kadang terputus gitu. Tapi akhirnya saya bilang, udah mendingan daripada begitu, mendingan saya pakai guru privat. Dulu kalau saya ke Sumatera atau kemana yang ngajarin istri saya Pak. Oh iya. Iya. Ketika pakai guru privat itu baru cepat. Baru karena rutin dan sering diulang gitu Pak. Jadi hanya saya mengulang buku Iqra berapa kali, udah langsung masuk ke baca Quran. Cepet. Bapak jangan pernah takut masalah gituan Pak. Itu masalah kecil sebenarnya. Orang biasanya sudah membayangkan, waduh takut gua nggak bisa bahasa Arab. Aduh jangan itu mah. Ikutin ya itu ya. Ikutin aja. Itu mudah Pak. Mudah benar. Kalau sholat itu aja, ke masjid ikutin aja gerakan-gerakannya dulu ya. Iya, Bapak misalnya nih baru masuk Islam, belum tahu bacaan sholat. Laki-laki kan hukumnya kalau sholat di masjid Pak, kecuali dia punya uzur syar'i. Ketika datang ke masjid, uzur syar'i artinya halangan yang yang syariah gitu, yang diperbolehkan. Ketika datang ke masjid, Bapak cuma tinggal ngikutin gerakan imam aja. Bacanya apa? Belum tahu nih. Cukup subhanallah, subhanallah, subhanallah. Udah cukup. Subhanallah itu artinya maha tinggi Allah. Cukup. Nah, Bapak tinggal baca ini atau kalau Bapak mau latihan di rumah, sholatnya sambil baca ini pun boleh Pak, begini. Loh boleh. Apa-apa. Sambil berdiri sambil begini boleh. Atau Bapak sambil pegang handphone nonton YouTube boleh. Sholat sambil nonton caranya ruku gimana, sujud gimana. Bapak tinggal sambil pegang handphone boleh. Saya dulu caranya gini Pak, sama istri
dicetak atau di print dalam beberapa lembar gitu, bacaan-bacaan sholat. Kemudian karena di kantor saya itu kantor saya kan dekat masjid, tapi ketika saya sholat sunnah sendiri, latihan di kantor saya, saya menghadap kiblat, dinding, ya udah ditempel situ Pak bacanya. Jadi saya latihannya di situ. Jadi saya sambil sholat sambil baca. Sehari 5 kali Pak, seminggu juga aja. Hafal ya? Ya hafal, cepet Pak. Cepet. Insya Allah Pak, cepet. Tapi kan beda kan yang sholat subuh itu Rokaatnya aja yang beda ya. Iya, yang membedakan hanya rokaatnya saja. Bacaannya mah sama. Bacaannya sama. Setiap sholat itu kan kalau yang 2 rokaat, berarti kan setiap rokaat itu pasti baca Al-Fatihah. setiap itu ya. Setiap rokaat pasti baca Al-Fatihah. Al-Fatihah udah bisa. Hah? Paling udah bisa. Bisa. Nah itu yang 2 rokaat Pak. Kalau yang 3 rokaat atau 4 rokaat, yang 2 rokaat pertama Al-Fatihah plus surat pendek. Tapi rokaat ketiga dan seterusnya sampai keempat, ini cukup Al-Fatihah aja. Itu yang diajarin waktu masih kecil itu ya bilang ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iya. Apa? Oh, saya punya sajadah yang ada bacaan sholat ya Pak. Oh gitu. Saya beli Bu, saya beli. Ya ini buat orang-orang yang baru masuk Islam. Tuh, ada sajadah, ada bacaan sholatnya. Nah, itu. Cuman mungkin tinggal tulisannya baca. terlalu kecil kalau buat Bapak mungkin. Oh iya tadi ya. Nah, sambil berdiri di sajadah sambil baca. Jadi ini yang dikasihin ke Mualaf. Oh gitu ada. ini sambil duduk juga, sambil duduk bisa nih. Jadi lihat ini aja. gitu, Iya. Ini tanda posisinya. Oh iya. Oh banyak juga posisinya ya 3. Posisinya cuman berdiri, ruku, sujud, duduk. Ya, gitu Pak. Itu digabungin kalau saya baca di Bible, ya Alkitab tuh mulai dari yang berdiri Nabi Abraham, terus ke Musa, terus ke Sulaiman. Nabi Salomo, terus ke siapa kok yang Daud juga Daud. Daud yang berdiri terus sujud terus ruku, terus semua digabung sampai Yesus sujud. Oh iya. Nah, di situ. Enggak, dari Nabi Abraham itu sudah sujud. Abraham sujud, Musa sujud, Harun sujud, Daud sujud, Ezra sujud. Ya, Itu semuanya ada Pak di Cuma Bible. orang Kristen aja nggak sujud. Yesus pun sujud. Ya, Yesusnya sujud. Kalau Yesusnya sujud, kenapa Kristen jingkrak-jingkrak tepuk tangan? Iya. Gitu.